Film ini diawali dengan cerita seorang penjual buku yang memiliki hutang kepada mafia yang selanjutnya menugaskan seorang penagih hutang bernama Bennett untuk menagihnya. Bersama Steve, sopirnya, Bennett pun menuju ke kota tersebut, di mana kedua pria tersebut akan mengalami fenomena supernatural yang tidak dapat dijelaskan. Bersama Steve, sopirnya, Bennett pun menuju ke kota tersebut, di mana kedua pria tersebut akan mengalami fenomena supernatural yang tidak dapat dijelaskan. Film tersebut kemudian berlanjut pada cerita Jenna yang diperankan Britt Robertson, seorang mahasiswi yang menderita penyakit mental. Dia tidak bahagia di rumah, sehingga memutuskan melarikan diri. Dissolve the food in my mouth? I mean, how can I eat? Because I am not going down that road again. Leaves in 5 minutes. Great. Dalam pelariannya, Jenna mencurigai ada seorang pria yang mengikutinya sejak berada di dalam bus. Sehingga dia harus menyewa sebuah kamar dan makan malam di rumah sewa yang dikelola oleh pasangan tua Ellie dan Sam. Saat mulai tinggal di rumah pasangan Ellie dan Sam, Jenna berhubungan dengan Gavin, pemuda yang juga sesama tamu. Mereka pun membuat janjian untuk minum kopi bersama di salah satu kedai kopi pada pagi hari. Tell you the truth, Yeah, one big piece of life advice. Oh, the hammer. And the hatred of sound. you gonna be here tomorrow? Maybe we could. Maybe Dr. Lerner needs to tweak your meds. Namun, saat pagi, Jenna ternyata tak dapat menemukan Gavin. Melainkan mendapati pria yang membuntutinya sejak di bus, sehingga dia bersembunyi dan berlari kembali ke rumah Ellie dan Sam. Oh, my dear. What? I was supposed to meet Gavin and then he... Devil, it sounds dangerous. Pada malam harinya, Jenna merasa ngeri karena mengetahui pasangan Ellie dan Sam ternyata telah mengubah setiap tamu mereka menjadi selayaknya sayuran. Hal itu diketahuinya setelah mendapati adanya korban yang telah disimpan di tembok mereka. Sayangnya, saat bersamaan Ellie mengetahui bahwa Jenna telah menemukan rahasia mereka. Beruntung, saat Ellie dan Sam akan menjadikannya korban seperti tamu-tamu sebelumnya, penguntitnya yang ternyata ayah mantan pacarnya datang mencari Jenna. Ayah mantan pacarnya pun dibunuh pasangan tua ini, dan Jenna selamat untuk sementara waktu. Namun naasnya Jenna malah terjebak di mobil ayah mantan pacarnya yang dijatuhkan Sam ke dalam jurang. Awesome. Well, I'm gonna bring you a nice cup of... There we go.
kids don't know that he was. Just I just. Film berlanjut pada kisah Mary yang didekati seorang paranormal bernama Simon. Simon mengklaim bisa berkomunikasi dengan putranya yang sudah meninggal, Miles. Mom, after we die, I'm Mary benar-benar ingin berbicara dengan putranya, sehingga memutuskan menjadikannya eksperimen yang bermanfaat untuk pekerjaannya. Alhasil, eksperimen itu tampak berhasil dan akhirnya Mary dan Simon menjadi pasangan kekasih. a year later, I can still feel my son. It was about all of us. Faith. And seeing time smaller than an atom to the universe itself. This foundation, with your What are you doing? Oh, fuck. Big time. But in prison, I have no interest in going back there. People with money, you understand? I wrote those the night before. I use phenolphthalein. It's invisible and... I'm allergic to it. It takes an hour to kill. Dalam kondisi itu, Mary yang hancur ternyata dapat melihat hantu putranya dengan jam tangan sebagai pesan yang memintanya untuk mengulangi eksperimen bersama Simon. Simon awalnya tak mau berpartisipasi, tapi akhirnya dia melakukannya juga saat dia menyebutkan perlu menggalang dana untuk pekerjaan. Dalam eksperimen itu, Simon menyaksikan beberapa hantu muncul dan mengukir cerita mereka ke dalam dagingnya. Cerita ketiga dan terakhir kembali lagi ke pembukaan awal film di mana Bennett dan temannya berusaha mencari The Books of Blood dan menemukan dirinya berada di dalam lingkaran teror supernatural. Bennett dan temannya pergi ke tempat yang diberitahukan oleh penjaga perpustakaan yang dia bunuh untuk mengambil buku The Book of Blood. Sesampainya di tempat itu tiba-tiba mobil mereka mati. Bennett mencoba memperbaiki mobilnya sementara temannya masuk ke dalam gedung dan mencoba bunuh diri karena diajak ibunya yang telah meninggal. Setelah temannya mati bunuh diri, Bennett pun dihantui makhluk supranatural lalu dia pergi ke rumah Mary untuk mengambil The Book of Blood. Di mana buku itu bukan lagi sebuah buku namun sudah menjadi bagian dari tubuh Simon di mana kematian seseorang akan ditulis di tubuh Simon, termasuk kematian Bennett itu sendiri. Setelah mendengar dia juga akan segera mati, Bennett pun lari dari tempat Mary ke rumah Sam dan Ellie. Dia melihat Sam memindahkan tubuh Gavin dan menodongkan senjatanya kepada Sam. Namun dia tidak menyadari Ellie di belakangnya membawa palu, lalu menghantam kepala Bennett sampai tewas. Sementara di rumah sakit, ternyata Jenna masih hidup dan tidak cedera serius. Pihak polisi menganggap kejadian yang dialami Jenna adalah kesalahan ayah mantan pacarnya yang membius Jenna dan membawanya terjun ke jurang. Karena ayah mantan pacarnya yakin bahwa Jenna ada hubungannya dengan bunuh diri anaknya. Ternyata benar bahwa Jenna lah yang menyuruh mantan pacarnya bunuh diri,
Dan hal ini menyiksa Jenna. Akhirnya ia kembali ke rumah Sam dan Ellie untuk mendapatkan perawatan dari mereka, yaitu dengan menutup mata dan telinganya lalu dikubur di bawah lantai rumah. Dan film pun tamat. So many stories. So many stories.